Saudara, pagi ini saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita semua keluarkan Alkitab kita. Alkitab bentuk apapun yang saudara punya. Oke. Yang pakai alat elektronik juga boleh saudara. Tapi alangkah bagusnya kalau saudara bisa buka Alkitab. Oke. Karena kita akan belajar dari Lukas pasal ke-5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 19. Dan saya nggak akan berkhotbah panjang-panjang, saudara, tenang aja, oke? Okay? Jadi Lukas pasal 5 sampai pasal 19, saudara, kita akan lihat satu persatu. Dan saya percaya bahwa di sini ada satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan mau bagikan buat kita semua. Amin. Saudara, ada satu cerita yang menarik. Bahwa kalau saudara baca cerita di kitab Lukas, di sini sangat menggambarkan pribadi Yesus Kristus Tuhan kita sebagai seorang manusia. Saudara akan begitu menyadari bahwa Yesus itu 100% manusia, saudara. Kalau baca seluruh kitab Lukas, saudara akan melihat bagaimana dia disakiti, bagaimana dia sakit hati, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia marah, dan seterusnya, saudara. Dan luar biasa bahwa waktu saya baca dari mulai Lukas pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya ngelihat dari mulai Yesus lahir sampai all the way, sampai dia manggil murid-muridnya yang pertama, saudara. Nggak ada kritik sama sekali datang dalam kehidupan dia. Saya pikir, kenapa ya? Waktu saya lihat-lihat lagi, saudara, kritik mulainya di Lukas pasal ke-5. Oke? Kritik mulainya di Lukas pasal yang ke-5. Nah, apa yang terjadi di Lukas pasal ke-5? Saya mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa pada waktu Yesus mulai berkhotbah pertama tentang keselamatan, tentang pertobatan, kritik datang. Dan kita akan melihat, saudara, bahwa polanya itu selalu ada di sana. Bahwa setiap kali kita mau memberitakan keselamatan buat orang lain, kritik akan datang. Amin. Saudara lihat di Lukas pasal ke-5 ayat 20, saudara. Kita sama-sama lihat ayat ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara, di sini dikatakan ada seorang yang lumpuh yang akhirnya digerek sama 4 orang temannya diturunin dari atap. Saudara ingat ceritanya ya? Pada waktu itu Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Ya hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, mulai kritik datang. Amin. Pada waktu Yesus mulai berkhotbah tentang pengampunan dosa, tentang pertobatan, tentang keselamatan, kritik datang. Kenapa? Karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Karena belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Dengan kata lain, saudara, saya mau angkat satu kata yang udah sangat familiar di telinga kita, saudara. Kontroversial. Saudara, sama-sama katakan kontroversial. Amin. Saya mau katakan bahwa kritik menyertai penginjilan. Amin. Kritik menyertai penginjilan. Saudara, mari kita lanjutkan, saudara, ceritanya di ayat ke-30. Masih di Lukas pasal ke-5 ayat 30. Saudara sudah sampai? Dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Saya yakin banyak yang nggak tahu artinya bersungut-sungut. Ini sama dengan komplain. Oke? Mereka komplain, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, mengatakan, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara lihat di sini bahwa mereka komplain lagi kepada Yesus. Mereka komplain, "Kok minum-minum sama orang berdosa sih? Udah tahu mereka peminum, udah tahu mereka pendosa. Kok masih mau makan dan minum bersama-sama dengan mereka?" Ini yang mereka komplainin, betul? Saudara lihat bahwa kalau Yesus itu minum-minum bersama orang berdosa, saya yakin tempatnya bukan di Starbucks, saudara. Peminum itu tempatnya ada di pub. Oke. Waktu Yesus masuk ke sana, saudara pikir, apa pandangan orang-orang Farisi? Loh, kok minum sama orang berdosa? Kok makan sama mereka? Kok begitu sih? Orang beriman gak ada yang seperti itu. Dari dulu sampai sekarang gak pernah terjadi sebelumnya. Kamu kontroversial. Amin. Saudara, mereka katakan, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang beriman itu gak pergi ke pub. Yesus, apa yang kamu lakukan? Kamu kontroversial. Kenapa? Saya yakin satu hal, saudara.
Bahwa apa? Bahwa Yesus itu sangat fokus dengan apa yang ada di isi hati Tuhan. Dia katakan bahwa apa? Hei, bukan orang benar yang perlu pertobatan. Mereka perlu aku. Mereka perlu dengar tentang keselamatan. Saudara, itu fokusnya Yesus. Tetapi pada saat kita selalu mau untuk berkhotbah tentang keselamatan, pada saat kita mau menjangkau jiwa-jiwa, saudara, kritik selalu datang. Betul? Kritik menyertai penginjilan. Sama-sama bilang sama saya, kritik menyertai penginjilan. Kritik menyertai penginjilan. Di mana penginjilan ada, saudara, kritik pasti ada. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Saudara, tiap kali kita mau menginjili orang, tiap kali kita mau membawa jiwa buat Tuhan, pasti kritik datang. Kok kamu gitu sih? Kok kamu kayak gitu sih? Kok kamu ngapain kayak gitu? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara lihat di situ bahwa apa? Buat Yesus yang aku fokuskan adalah apa? Keselamatan mereka. Tapi buat mereka, loh, kok makan dan minum sama orang-orang berdosa? Saudara, lanjutkan saudara di ayat ke-33. Dikatakan orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Apa yang mereka lakukan lagi, saudara? Komplain, bersungut-sungut, saudara, mencaci maki, kritik, komplain, terus-terusan, saudara. Kena komplain. Saudara, mari kita lihat di pasal ke-6, pasal berikutnya. Oke, lumayan udah 2 pasal ya, saudara. Ayat kedua dikatakan, tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kenapa, saudara? Karena biasanya orang beriman itu nggak bekerja pada hari Sabat, kata mereka. Ini hukum kita. Ini udah perintah Allah dari zaman nenek moyang kita. Orang beriman tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kamu ngapain? Kontroversial, saudara. Kontroversial. Saudara lihat di ayat ke-7. Ayat ke-7, saudara. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ngapain, saudara? Mengamat-amati Yesus. Bukan karena Yesus ganteng ya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kenapa? Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Wah, saudara, mereka ngapain? Mereka ngamat-ngamati tuh. Kayak kucing. Saudara pernah ngeliat kucing dikasih laser pointer? Persis. Saudara, mereka mengamat-amati Yesus. Buat apa? Buat nyari kesalahan. Buat nyari kesalahan. Nah, katakan bahwa apa? Kalau ia menyembuhkan pada hari Sabat. Karena mereka ingin mengatakan, hey, nyembuhin orang sakit itu sama dengan pekerjaan dokter. Nah, dokter nggak boleh kerja hari Sabat. Sama aja. Nah, nggak boleh kamu bekerja pada hari Sabat. Apa perintah Allah? Katakan, kuduskanlah hari Tuhan. So, lihat di sini. Dan apa jawab Yesus? Yesus jawab di ayat ke-9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang pengemis ditemukan mati di depan pintu gerbang gereja katedral yang sangat besar. Orang ini mati karena kelaparan. Oke. Tapi ironisnya adalah apa? Di dalam gereja ada banyak sekali roti yang dipakai untuk perjamuan kudus. Saudara lihat di sini. Ini ironinya, saudara. Bahwa apa? Pengemis ini ada di depan gerbang gereja tersebut selama berhari-hari, berminggu-minggu, tetapi imam-imam di sana lewat, mondar-mandir, diam aja. Kenapa? Karena mereka sangat merasa bahwa roti perjamuan kudus itu terlalu kudus untuk diberikan kepada pengemis. Saudara lihat, saya nggak mau bilang bahwa roti perjamuan kudus itu nggak kudus. Namanya juga roti perjamuan kudus. Pasti kudus, saudara. Dan itu adalah salah satu sakramen yang semua orang Kristen percaya. Tapi saya mau katakan seperti ini, saudara. Kalau itu menyebabkan kelaparan buat orang lain, saya mendingan gak usah makan. Udah saatnya gereja Tuhan berfokus kepada hal-hal yang ada di isi hati Tuhan. Daripada apa kata orang, saudara. Kita lihat apa yang Yesus mau sampaikan adalah seperti ini. Kamu melihat aku bekerja pada hari Sabat karena kamu melihat itu sebagai pekerjaan.
Kamu melihat pelayananku sebagai pekerjaan, tapi aku melihat pekerjaanku sebagai pelayanan. Sekarang kalau pertanyaannya diganti, saudara, bukannya bolehkah kita bekerja pada hari Sabat, tapi diganti jadi bolehkah kita melayani pada hari Sabat? Apa jawabannya? Of course, kita mau menguduskan hari Tuhan. Di hari Tuhan kita mau melayani. Saudara, mari kita tangkap ini, saudara. Yesus mau sampaikan bahwa apa? Apa yang diizinkan dilakukan pada hari Sabat? Apakah berbuat baik atau berbuat jahat? Kamu melihat pelayananku sebagai pekerjaan, aku melihat pekerjaanku sebagai pelayanan. Itu kata Yesus. Saudara lihat di pasal yang ke-7 sekarang, saudara. Kita maju lagi. Yuk. Lukas pasal ke-7 ayat ke-30. Ayat ke-30 katakan seperti ini, saudara. Sudah sampai ya? Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Perhatikan kata-kata Yesus ini sangat powerful, sangat luar biasa sekali. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Saudara lihat apa maksudnya ayat 33. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Terus kamu berkata, lihatlah seorang pelahap, seorang peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara lihat apa maksud Yesus? Yesus katakan, ini angkatan saya nggak tahu, udah speechless lah, udah nggak tahu harus ngomong apa. Kenapa? Waktu Yohanes datang, dia nggak makan, nggak minum. Tiap kali kalau ada temennya, Yohanes, yuk kita pergi. Kemana? Pak, ajeb-ajeb gitu kan. Terus Yohanes ini bakalan, enggak deh, sorry. Oke. Dan orang-orang katakan bahwa apa? Kerasukan setan dia. Masa makan minum gak mau. Sekarang Yesus datang, dia datang ke pub, dia makan minum, saudara. Terus mereka bilang apa? Peminum, orang berdosa. Yesus tuh garuk-garuk kepala, saudara. Dengan apa kumpamakan angkatan ini? Disuruh minum, giliran orangnya nggak makan nggak minum, dibilang kerasukan setan. Orangnya makan minum dibilang pemabuk, dibilang orang berdosa. Nggak ada yang benar, saudara. Intinya mereka nggak mau percaya lah. Ngerti ya? Saudara, bawa apa? Bawa yang Yesus mau tunjukkan di sini bahwa apa? Kritik itu sangat common, sangat biasa. Sangat biasa, saudara. Orang bilang terlalu kudus, orang bilang terlalu duniawi. Kadang saya bingung jadi orang Kristen harus kayak gimana, saudara. Lompat-lompat terlalu duniawi, diem aja terlalu kudus. Yang benar tuh gimana gitu? Yang benar adalah jangan dengerin orang. Betul ya? Amin. Lihat di ayat 37, saudara. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara tahu ceritanya? Sambil menangis, ia berdiri, pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata, sekali lagi saudara, komplain, bersungut-sungut, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara lihat bahwa apa? Bahwa komplainnya mereka, ini udah tahu cewek orang berdosa, pezinah lagi. Udah gitu sukanya megang-megang lagi. Padahal dipegang kakinya doang, saudara. Sukanya megang-megang lagi. Apa Yesus nggak tahu gitu? Kalau ini cewek orang berdosa, suka megang-megang lagi. Ini orang Kristen nggak kayak gitu. Orang beriman nggak kayak gitu. Kamu ngapain?
Kontroversial. Saudara lihat bahwa apa jawaban Yesus? Ayat 48 kita lihat itu. Jawabannya ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Saya mau kasih tahu saudara, orang-orang komplain tentang perempuan ini, tapi yang ada di pikiran Yesus adalah apa? Gue pengen dia selamat. Saudara, apa yang jadi fokusnya Tuhan Yesus adalah apa? Aku sangat peduli tentang keselamatan perempuan ini. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita ya. Saudara, tiap kali kita mau berkata tentang keselamatan, kita mau memberitakan tentang keselamatan, kita mau membagikan kasih Tuhan buat orang lain, kita mau menjangkau jiwa, selalu ada kritik. Saya percaya itu saudara. Jadi kalau ada kritik, saudara jangan stop. Oke? Saudara jangan berpikir bahwa apa, daripada gue diomongin orang mulu, udah deh, gak usah bawa jiwa buat Tuhan lah. Itu mikirnya salah saudara. Justru ada kritik, kenapa? Karena saudara sedang membagikan kasih Tuhan buat orang lain. Itu wajar. Itu terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesus sangat fokus, dia tahu persis apa yang ada di isi hati Tuhan. Dia gak pernah berpindah. Saya sangat luar biasa, sangat diberkati saudara. Tunangan saya Yohana saudara, sangat senang baca buku Rehat Bongke saudara. Tiap kali baca selalu membagikan, selalu sharing sama saya. Rehat Bongke berkata seperti ini, Rehat Bongke berkata seperti ini. Saudara tahu Rehat Bongke ya? Saudara, di awal pelayanannya Rehat Bongke berkata seperti ini. Saya membawa 5 jiwa kepada Tuhan pagi ini, tahun ini maksudnya. Saudara, tahun ini saya bawa 5 jiwa kepada Tuhan. Saudara, siapa yang berpikir bahwa membawa 5 jiwa dalam 1 tahun itu hal yang luar biasa, betul? Wah, 5 jiwa saudara luar biasa. 1 aja kadang susah gitu kan. Tapi dia berkata seperti ini, kalau terus-terusan seperti ini, saya harus menghabiskan 5.000 tahun untuk menyelamatkan seluruh Afrika. Saya nggak bisa bersantai-santai saudara. Nggak bisa, 5 jiwa setahun kurang. Itu yang saya mau katakan. Saudara, saya nggak tahu, kebanyakan dari kita saudara, giliran pastornya berkhotbah tentang apa? Tentang mari kita bawa jiwa-jiwa, mari kita jangkau jiwa. Saudara, kita kadang, wah amin luar biasa saudara. Waktu Pak Niko datang ke gereja kita, dia sharing tentang apa? Oh saya percaya tahun 2012 akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Mudah-mudahan mirip ngomongnya. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Terus 1 billion jiwa dia katakan. Semua berkata amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara, yang bilang amin mau gak berkata, Tuhan, saya mau jadi bagian. Kadang kita senang saudara ngelihat, kita dengar kesaksian, memenangkan jiwa-jiwa, oh si ini diselamatkan, si itu diselamatkan. Kita sangat senang dengar kesaksian seperti itu. Tapi giliran mau atau enggak kita dipakai Tuhan, itu problemnya. Amin. Saudara, kita lihat di sini di Lukas pasal ke-11 saudara. Kita lompat ke pasal 11. Di pasal 11 dikatakan di ayat ke-53. Ayat 53 saudara. Dikatakan, dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha, memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara, ini ibadah di zaman Yesus itu luar biasa saudara. Saya yakin sangat exciting sekali. Kenapa? Karena di belakang ada reporters, ada kamera, saudara, ada wartawan udah siap ya. Saudara, ini ibadahnya sangat exciting. Saya nggak tahu pernah terjadi atau enggak di Singapura saudara. Tapi reporters, kamera udah siap. Kenapa? Karena mereka mau nangkep segala sesuatu yang diucapkan dia. Begitu salah tangkep. Luar biasa loh. Luar biasa. Yesus bicara tentang perpuluhan, mereka tulis di koran.
Jerusalem Times. Yesus memaksa jemaat untuk memberi 10% dari gaji mereka. Wah. Mulai Yesus berbicara tentang apa? Tentang menjangkau jiwa. Mari kita jangkau jiwa dengan cara yang kreatif. Mereka tulis di koran, saudara. Uang gereja dipakai buat hal-hal yang lain. Biasa. Cerita zaman Yesus ini exciting sekali, saudara. Saya kadang berpikir, saudara, apakah ini pernah terjadi di Singapura? Segala sesuatu yang dikatakan ditulis di koran. Saudara bisa bayangin di pasal sebelumnya, sebenarnya barusan kita lewatin, saudara, Lukas pasal 9. Dikatakan bahwa Yesus berkhotbah ke depan 5.000 orang. Ceritanya terkenal sekali, betul ya? 5.000 orang, saudara. Saya yakin itu nggak lepas dari media, betul? Betul. Mereka siap rekam segala macam. Yesus habis khotbah ke 5.000 orang, dia ngapain, saudara? Bagi-bagi roti. Apa kata media, coba pikir? Ya, khotbah bagi-bagi roti. Itu namanya cari pendukung. Bagi-bagi roti. Nggak boleh di tempat ibadah kampanye cari pendukung. Kan tertulis di kitab Roma Irama maksudnya. Anyway, ini 5.000 orang, 5.000 blind followers. Saudara bisa bayangin apapun yang Yesus lakukan, semuanya muncul. Waktu Yesus mengadakan mujizat pertama, misalnya, saudara, contoh, dia mengadakan mujizat pertama, apa, saudara? Mujizat pertama, ubah air jadi anggur. Terjadinya di mana? Di Kana, di tempat di satu pesta pernikahan, saudara, di Kana. Diubah air jadi anggur. Mujizat terkenal sekali, sangat terkenal karena itu pertama kalinya, nggak pernah terjadi sebelumnya. Kontroversial. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara itu pernikahan besar sekali, saudara. Kalau saudara jadi tuan rumahnya, saudara itu akan senang banget, betul gak? Wah, tertolong, pesta gua tertolong, gitu kan? Saudara, ada kemungkinan dia memberikan persembahan kasih buat Yesus, walaupun gak ditulis. Ya, saya mau bilang ada kemungkinan, gitu kan? Ada kemungkinan. Saudara, kira-kira kalau sampai media tahu apa yang bakal ditulis ini? Wah, mujizat dipakai buat bisnis, ya? Mujizat dipakai buat bisnis. Terus mulai di headlines, tempatnya di Kana Wine they call it. Di tiap koran, saudara, Kana Wine. Ini media ini pintar sekali, saudara. Cerita di zaman Yesus itu sangat exciting, saya bilang. Saya nggak tahu pernah terjadi atau enggak di Singapura. Amin, haleluya. Saudara, semua cerita ini ada di Alkitab. Jika ada kesamaan nama tokoh, nama tempat, itu semua kebetulan. Amin, haleluya. Mari kita ke Lukas pasal 12, saudara. The next chapter. Lukas pasal 12. Ada, saudara, di sini cerita yang luar biasa. Saya mau bacakan semua ayat ya, saudara, dari ayat pertama sampai 12. Dikatakan di ayat pertama. Saudara perhatikan ya. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, terutama media. Dan apa yang kamu bisikan di telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
aku berkata kepadamu, perhatikan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, hakim-hakim, pemerintah, penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab, perhatikan janji Tuhan, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Tepuk tangannya buat Tuhan. Amin. Amin. Saudara, Yesus ditangkap, dibawa ke pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan dia udah ingatkan murid-muridnya, saudara, bahwa apa? Gak usah takut. Gak usah takut. Karena gak usah takut, gak usah mikirin kamu harus ngomong apa. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan bekerja. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memampukan kamu untuk untuk memberitahu kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, lihat di sini bahwa apa? Bahwa Yesus bercerita tentang ragi orang Farisi, kemunafikan orang Farisi. Yesus katakan bahwa apa? Bahwa mereka ya seperti itu, mengamat-amati orang Kristen lagi ngapain, saudara. Dan setelah itu headlines. Nah, saudara lihat di pasal 13 ya. The next chapter again. Lukas pasal 13 ayat ke-12. Amin. Alright, ayat ke-12 kita lihat. Dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Alright. Di ayat ke-14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya apa? Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Itu kalau bukan kerja ngapain gitu kan? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara lihat, Yesus sekali lagi menekankan bahwa apa? Lihat orang-orang munafik. Bahwa apa? Bagi kamu, pelayanan saya kamu lihat sebagai pekerjaan. Tetapi bagiku, aku melihat pekerjaan sebagai pelayanan. Saudara lihat bahwa apa? Bahwa setelah Yesus mengatakan firman Tuhan ini, saudara, dikatakan bahwa semua musuh-musuh gereja Tuhan merasa malu. Merasa malu. Saudara, saya percaya pada waktu gereja kita melewati berbagai macam masalah, saudara. Dan masalahnya besar. Saudara, ada satu hal yang Alkitab ingatkan pada kita, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita, musuh kita namanya iblis. Musuh kita namanya iblis. Dan saudara lihat di sini bahwa apa? Musuh lawan dari gereja Tuhan akan dibuat merasa malu. Saya mau kasih tahu bahwa apa? Ada satu oknum yang kita mau buat dia untuk merasa malu semalu-malunya, saudara. Namanya iblis. Amin. Setelah kejadian ini semuanya selesai, saudara, setelah semua masalah ini selesai, saya yakin bahwa apa? Bahwa iblis akan merasa malu. Amin. Saudara lihat di pasal 14 ya. Ayat pertama. Dikatakan pada suatu hari Sabat lagi, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudara lihat di sini. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, sekarang Yesus yang nanya, kankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tapi apa yang terjadi sama mereka? Mereka itu diam semuanya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata pada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara lihat, pada waktu Yesus tanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Sekarang nyampe mereka udah berubah, saudara. Karena awalnya yang sampai kepikiran mereka adalah, is it lawful to work on the Sabbath? Tapi sekarang berubah, is it lawful to serve on the Sabbath? Dan mereka nangkap semuanya. Mereka semua diam dikatakan. Saudara, mereka semua struggle. Ini kita ngomong orang-orang percaya, saudara. Kita ngomong orang-orang beriman. Mereka semua sangat susah, sangat struggling untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang sangat kontroversial. Kenapa? Karena buat mereka ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat kontroversial. Saudara, kita ke pasal 15. Wah, akhirnya pasal 15 juga, saudara. Amin. Dari pasal 5 dan pasal 15 ya sini. Masih ada 4 pasal lagi, amin. Lukas 15 ayat pertama dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka ngapain mereka, saudara? Bersungut-sungut lagi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, komplain lagi. Yang mereka tahu cuma komplain. Saudara baca cerita, baca berita, saudara, di semua koran, isinya cuma komplain. Yang mereka tahu cuma komplain. Tapi saudara, apa jawaban Yesus di Lukas 15 ini sangat terkenal, saudara. Dia membagikan 3 perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, 3 perumpamaan dia jadiin satu di Lukas 15. Saudara, kalau saudara perhatikan, persamaan dari perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang adalah hilang. Ya. Semuanya hilang. Kenapa? Karena Yesus mau tekankan, hey, yang aku peduli adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu yang aku peduli. Kamu boleh kritik, kamu semua boleh caci maki, kamu semua boleh komplain, boleh bersungut-sungut. Tapi yang aku peduli adalah apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Luar biasa, saudara. Dari semua cerita ini aja kita udah melihat isi hati Tuhan itu seperti apa. Betul? Kita udah melihat bahwa apa? Yang jadi concern-nya Tuhan adalah keselamatan. Dia gak peduli dengan kritik, saudara. Dia gak peduli dengan kritik. Yesus lebih peduli dengan apa yang ada di isi hati Tuhan. Di perumpamaan yang terakhir tentang perumpamaan anak yang hilang, Pastor Kong pernah bagikan ini, saudara, tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu, saudara. Dikatakan bahwa apa? Anak yang bungsu hilang. Semua berpikirnya seperti itu. Tapi saudara perhatikan, siapa yang nunggu dan mengharap-harapkan anak bungsu itu untuk kembali? Papanya. Kokonya ngapain? Malah menghina, malah mencaci maki. So lihat, bukankah kadang kita seperti itu? Bahwa apa? Kadang kita mungkin gak hilang seperti anak yang bungsu, saudara. Kita masih ada di rumah bapak kita masih ke gereja, kita masih datang cell group, kita masih berdoa, kita masih baca Alkitab. Tapi saudara, pertanyaannya, kita peduli gak dengan adik kita? Kita peduli gak dengan anak yang hilang itu, saudara? Itu pertanyaannya. Dan Pastor Kong katakan bahwa apa? Bahwa hey, anak yang sulung ini juga sebenarnya anak yang hilang. Dia ada di dalam rumah, tapi dia nggak mau ikut pesta ayahnya. Ya, saudara lihat di sini bahwa apa? Bahwa ada satu prinsip yang sangat luar biasa yang Firman Tuhan bagikan bahwa apa? Bahwa orang Kristen yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, mereka itu orang Kristen yang hilang. Wah, kadang kita nggak ngerti itu bahwa apa? Bahwa kadang kita ngerasa, oh kita aman, kita ada di dalam rumah Bapak kita. Oh kita ada dalam perlindungan Bapak kita. Oh kita nggak lari kemana-mana kok.
Kita ada di situ. Tapi kita nggak peduli dengan saudara kita yang terhilang. Amin. Saudara, orang Kristen, saya ulangi, yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, orang Kristen itu hilang. Amin. Katakan sama-sama saya, kritik menyertai penginjilan. 1, 2, 3. Kritik menyertai penginjilan. Amin. Kita lihat pasal 18 ya. Pasal 18. Sudah dapat ya? Lukas pasal 18. Dikatakan di ayat ke 35. Lukas pasal 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Namanya Bartimeus. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang padanya, oh Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat ke-43 fokusnya, teman. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara lihat bahwa apa? Dikatakan ada seorang buta yang mengemis. Saya mau tanya, ini orang kaya atau orang miskin, saudara? Pasti orang miskin dong. Ngapain dia ngemis gitu kan? Saudara, ini orang miskin, buta, dia minta-minta, dan Yesus datang sembuhkan dia. Dan dikatakan di ayat 43 lagi, saudara. Dan seketika itu juga melihatlah ia, mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, ada satu kontradiksi di sini. Kenapa? Ini kita ngomong Lukas pasal 18. Kalau saudara ke bawah sedikit, Lukas pasal 19, saudara, di ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, saya yakin bahwa dua cerita ini ditaruh berdampingan karena ada tujuannya. Betul? Karena ada tujuannya. Karena kita mau ajarkan kepada kita bahwa apa? Yesus itu peduli dengan orang miskin dan juga orang kaya. Yesus peduli dengan semua orang. Itu pesannya, saudara. Tapi kebanyakan kita seperti mereka ini, saudara. Apa yang terjadi pada waktu Yesus bertemu dengan Zakheus, saudara? Dikatakan Zakheus itu ngapain? Manjat pohon, betul? Dia manjat pohon, terus Yesus bilang, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakheus menerima Yesus. Itu buat saya fokusnya, saudara. Tapi nggak tahu dengan orang lain ya. Ayat ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu ngapain? Mereka ngapain? Bersungut-sungut. Mereka komplain. Mereka bersungut-sungut. Sorry, ada yang lagi ngomongin saya, guys. Kayak media di luar. Anyway, nah, mereka bersungut-sungut dan mereka komplainnya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya mau tanya deh, emang Bartimeus nggak dosa? Coba. Kenapa? Karena kecenderungan society, kecenderungan masyarakat adalah seperti ini. Pada waktu gereja Tuhan menjangkau orang miskin, mereka semua, oh haleluya, puji Tuhan, gerejanya baik ya, luar biasa, gerejanya wah baik sekali. Tapi giliran kita menjangkau orang kaya, tuh, lihat tuh gereja. Lihat aja tuh gereja. Isinya orang-orang seperti itu. Coba lihat Zakheus tinggal di mana, lihat rumahnya. Sentosaku. Bagus sekali rumahnya, mahal. Kalau orang tinggal di sana pasti orang berdosa. Itu pikiran mereka, saudara. Kalau ada kesamaan nama, maaf.
Tapi ini cerita zaman Yesus. Cerita zaman Yesus. Saya nggak tahu pernah terjadi atau nggak di sana. Amin, haleluya. Tapi saudara, yang terjadi adalah seperti ini. Lihat, itu orang kaya, orang berdosa. Fokusnya Yesus apa? Fokusnya Yesus, mari kita lihat. Fokusnya Yesus ayat ke-9. Tanggapan Yesus, kata Yesus, padanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ayat di mana kita menemukan ayat ini, saudara. Ini ceritanya, saudara. So bisa bayangkan bahwa yang ada di fokusnya Tuhan Yesus, yang ada di isi hatinya Tuhan Yesus adalah apa? Keselamatan. 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 Tapi tiap kali kita melakukan penginjilan, apa yang mengikuti, saudara? Kritik. Kritik menyertai penginjilan. Saya nggak tahu, saudara. Kalau saudara baca seluruh kitab Lukas, saya mau simpulkan bahwa Yesus disiksa dan pada akhirnya disalib cuma karena ia melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain atau kontroversial. Nggak pernah dilakukan sebelumnya, nggak pernah terjadi di Yerusalem sebelumnya, saudara. Nggak pernah terjadi, nggak pernah ada seperti itu. Orang Kristen nggak kayak gitu. Kontroversial. Dan pada akhirnya dia disalib. Kenapa? Karena kecenderungan manusia, kita nggak suka perubahan. Terutama orang Kristen. Orang Kristen nggak suka yang namanya perubahan. Kenapa? Karena kita selalu quote-nya seperti ini, saudara. Tuhan Yesus itu selalu sama dulu, sekarang dan selamanya. Kita nggak suka berubahan, saudara. Nggak suka. Kalau nanti Tuhan Yesus berubah, aduh jangan gitu kan? Kita nggak suka perubahan. Jadi kalau ada segala sesuatu yang beda gitu, yang kontroversial gitu, kita nggak suka, kita nggak bisa terima, saudara. Oh, biasanya orang Kristen tuh nggak kayak gitu. Kita bakal seperti itu. Berapa banyak lagi cerita yang bisa saya bagikan kepada saudara pagi ini. Orang-orang bisa datang kepada Nuh dan berkata, "Hei, orang beriman nggak ngelakuin hal-hal aneh kayak bangun bahtera kayak gitu. Nggak pernah terjadi sebelumnya." Kontroversial. Orang-orang bisa datang kepada Maria dan berkata, "Hei, orang beriman nggak ada hamil luar nikah kayak gitu. Tapi ini dari Roh Kudus." Kamu kontroversial. Betul. Orang-orang datang ke 120 orang yang berdoa di loteng Yerusalem. Orang beriman nggak ada berdoa Yesus gitu. Kalau ngapain, itu doa random namanya, saudara. Terus mereka, tapi ini dari Roh Kudus. Kontroversial. Nggak suka perubahan. Betul. Orang-orang datang kepada Petrus dan berkata, "Hei, orang Yahudi itu nggak berbicara dengan orang non-Yahudi. Tapi ini dari Roh Kudus." Ada serbet turun, terus Roh Kudus berbicara. Katanya suruh jaga orang non-Yahudi. Kamu kontroversial. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Saudara, apa yang mau kita fokuskan? Kritik dari orang lain? Atau apa yang ada di isi hati Tuhan? Betul. Di Galatia pasal kedua, saudara, ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Tetapi waktu Kefas ini Petrus, saudara, datang ke Antioquia. Ini Paulus yang ngomong, "Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah." Kenapa? Apa yang dilakukan Petrus? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut tersesat oleh kemunafikan mereka. Saudara, ini Paulus yang ngomong, saudara. Paulus ngomong ke Petrus, terang-terangan kamu salah. Kenapa? Mereka lagi makan sama orang-orang non-Yahudi, saudara. Dan setelah ada gerombolan orang Yahudi datang, terus mereka nyingkir. Malu gitu, saudara. Kenapa? Karena nanti dilihatnya kontroversial. Ya kita ngumpet-ngumpet aja deh gitu. Dan Paulus bilang, "Hei, kamu salah. Nggak ada seperti itu. Kamu lakukan apa yang Roh Kudus perintahkan, nggak usah ngumpet." Betul, kritik akan datang. Tapi gereja Tuhan tetap berdiri.
Betul kritik akan datang, tapi kita tetap berfokus sama apa yang ada di isi hati Tuhan. Amin. Keselamatan buat jiwa-jiwa. So lihat bahwa apa? Orang Kristen takut akan perubahan, takut akan hal-hal yang kontroversial. Orang yang kontroversial mendapatkan kritik, dicaci maki di mana-mana. Makanya ada di mana-mana di koran mukanya. Semua orang menanti-nanti, kayak kucing tadi, untuk menangkap dia karena sesuatu yang diucapkannya. Apapun yang kita lakukan, pasti ada orang gak seneng kok. So, kita mau ngapain aja, pasti ada orang gak seneng kok. Jangan pernah coba untuk menyenangkan semua orang, karena Yesus aja gak bisa. Saya ingat sekali lagi, jangan pernah coba untuk melakukan sesuatu yang Yesus aja gak bisa lakukan. Waktu orang ini berkhotbah tentang cultural mandate, orang-orang berkata, wah, dia mulai kompromi katanya. Waktu orang ini mau dengan segenap hati bangun rumah Tuhan di marketplace, untuk marketplace. So, orang-orang bilang, buang-buang duit. Saudara, waktu orang ini mengajarkan tentang kemakmuran, tentang bagaimana Tuhan pengen kita semua jadi sukses, orang-orang bilang apa? Nabi palsu, false teacher, false prophet. Waktu orang ini mau melakukan crossover project, orang-orang berkata, crucify him, jail him, masukin penjara. Tapi ini dari Roh Kudus. Kontroversial. Saudara, Pastor Kong, Pastor Aris, dan seluruh jemaat City Harvest Church cuma mau melakukan visi dari Roh Kudus yang sangat simpel, saudara, yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kenapa? Karena crossover project selalu berfokus kepada apa yang ada di isi hati Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa yang mungkin gak bisa terjangkau dengan cara yang konvensional. Tapi Roh Kudus berikan ini kepada kita. Saudara, sekali lagi fokusnya itu tetap satu. Apa yang ada di isi hati Tuhan? Keselamatan. Keselamatan. Gak pernah dilakukan sebelumnya, betul. Kita lebih peduli dengan apa yang ada di isi hati Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang. Kita gak usah peduli dengan apa yang mereka lontarkan, saudara. Kenapa? Karena kritik menyertai penginjilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua di tempat ini yang masih datang, yang mau untuk apa? Untuk berkomitmen kepada rumah Tuhan, yang mau untuk membangun rumah Tuhan bersama-sama, yang mau untuk berkomitmen. Ini visi dari Roh Kudus, ini visi kita semua. Amin. Amin. Berikan semua jemaat Indonesian Service tepuk tangan.